Terkuak sudah alasan Cornelia Agatha menggugat cerai Sony Lalwani ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selama ini Cornelia kerap menyembunyikan soal motivasi mengapa dirinya gigih untuk bebas dari pria yang telah memberinya anak kembar itu. Teka-teki itu terkuak kemarin ketika Cornelia melaporkan Sony ke Polda Metro Jaya dengan alasan tindak kekerasan dan penganiayaan. Ironisnya, kekerasan yang diterima Cornelia telah dialaminya sejak dirinya masih berstatus pacaran dengan Sony. Lantas, mengapa Cornelia baru memberanikan dirinya untuk membuka tabir itu setelah dia dan Sony tak lagi bersama dan telah resmi cerai pada tanggal 1 Agustus lalu? Nanti Mbak. Ya, makasih. Lebam coy. Nanti dulu ya. Apa? Iya, saya tarik ya. Iya. Kalian dong. Cakep dia. Iya. Ini yang kedua ya, karena udah pernah dilaporin ya. Artinya nggak pernah melapor, itu sudah dari pacaran sebetulnya kejadiannya berkali-kali. Jadi saya pikir nih saatnya, karena saya ingin hidup yang nyaman aja deh gitu. Ya banyak faktor lah, karena saya mencintai dia dan juga ya setelah pernikahan ini kan saya juga mikirin anak-anak ya gitu. Saya pacaran juga 9 tahun, bisa dipikir sendiri kan. Ya yang pasti saya merasa sekarang saya harus melakukan apa yang harus saya lakukan untuk masa depan saya. Cinta memang buta. Demi cinta, Cornelia rela memendam sakit dan luka yang dialaminya. Bahkan kekerasan yang menimpanya ini masih sering diterimanya, walau antara ia dan Sony tengah berseteru di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hingga putusan perceraian keduanya terjadi tanggal 1 Agustus lalu. Dan puncak kekesalan Cornelia terjadi pada tanggal 17 Agustus kemarin. Menurutnya, di hari peringatan kemerdekaan Republik Indonesia kemarin, dirinya harus kembali merasakan sakit yang sama. Cornelia pun kini mengalami trauma atas penganiayaan yang dialaminya. Nah, jadi dibantu. Oh, dibantu nggak ada masalah, itu kan tinggal proses saja. Tinggal proses urusan si keluarga. Ya gimana, saya juga nggak ngerti. Kejadian terakhir tanggal 17 Agustus kemarin ya. Pada tanggal 17 itu Mbak melakukan perlawanan juga nggak pada saat? Iya sedikit. Saya nggak bisa jabarin apa. Pokoknya ya bentuk kekerasan. Ada buktinya Mbak? Pastinya. Ya udah visum udah. Saya nggak bisa jelasin pemicunya apa dan saya diapain aja. Minta maaf banget. Itu sorry. Total ada berapa penganiayaan Mbak? Nggak tahu saya. Nggak bisa hitung. Berarti tiap ketemu pasti ada penganiayaan? Nggak tiap ketemu. Ketika berkunjung ke Polda Metro Jaya kemarin, Cornelia terlihat menutupi sebagian wajahnya dengan rambutnya. Ketika dikonfirmasi apakah itu lantaran ada luka di wajahnya, Cornelia berkelit kalau itu hanya jerawat biasa. Namun pihak kepolisian justru menegaskan jika insiden pada tanggal 17 kemarin selain terjadi penjambakan terhadap rambutnya, Cornelia juga mengalami pukulan di bagian wajahnya. Terlapor Sony Lalwani ini menjambak rambut pelapor, memutar-mutarnya, lalu memukul bagian wajah dan kaki kiri sehingga terlapor merasa kesakitan. Ancaman hukumannya 4 tahun. Itu yang tertutup oleh rambut itu? Enggak ada. Oke, Mbak Lia, mungkin Jerawat. Intinya biar bagaimanapun dia juga banyak melakukan hal-hal yang besar dalam hidup saya. Dia juga banyak kelebihan dibanding laki-laki lain yang laki-laki lain nggak punya, itu saya yang tahu. Tapi saya juga ya kalau ada yang kira-kira ya ada batasnya lah. Kalau kira-kira ada yang yang nggak tepat gitu. Penyidik akan memberikan surat keterangan untuk divisum untuk melihat apa yang dilakukan terhadap pelapor, apakah ada luka dan lain-lain. Nanti hasil visum yang menjelaskannya.
Penyerang timnas Indonesia hasil naturalisasi Greg Nwokolo dilaporkan ke pihak berwajib oleh teman wanitanya yang berprofesi sebagai model, Rahelia Gebi. Rahelia Gebi bersama kuasa hukumnya melaporkan pemain asal klub Arema Indonesia ini ke Polres Metro Jakarta Selatan karena diduga telah melakukan tindak kekerasan dan percobaan pemerkosaan terhadap dirinya. Dari foto-foto yang dibawa oleh Rahel sebagai bukti adanya pelecehan tersebut, terlihat Rahel mengalami luka pada bagian bibir dan sebagian tubuhnya. Greg dilaporkan melanggar pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman penjara 2 tahun 8 bulan, serta pasal 285 junto pasal 53 KUHP tentang percobaan perkosaan dengan ancaman hukuman penjara 4 bulan 6 hari. Mau di kondisi seperti ini kan ya, tadi kan makanya diwawancara pun dia masih trauma. Laporan tindak pidana ini sudah terjadi pada hari Jumat dini hari, waktu lalu sekitar tanggal 16 Agustus ya. Tapi pada hari ini kita untuk pelengkapan dari laporan tersebut kita melakukan BAP, berita acara pemeriksaan si korban. Kita melakukan BAP hari ini, di mana BAP tersebut ya diperlukan untuk pelengkapan dari laporan yang hari Jumat itu. Dalam laporannya, Rahel menuturkan bahwa nasib apes yang menimpanya terjadi pada hari Kamis lalu ketika ia diajak Greg bertandang ke rumahnya di kawasan Cilandak Barat, Jakarta Selatan. Selang beberapa waktu, pria kelahiran Anambra, Nigeria 27 tahun silam ini memaksa Rahel untuk bermalam di rumahnya. Tiba-tiba saja, Greg memaksa Rahel untuk memuaskan hasratnya. Rahel yang keberatan dengan aksi Greg yang dianggap telah melecehkan ini langsung berontak yang memancing Greg naik pitam. Pada saat si korban ini mengenal si pelaku ini, kurang lebih ya baru 1 bulan lah, sebatas hanya sekedar teman ya. Pada kejadian itu hari Kamisnya mungkin ya, itu diajak pergi untuk ke suatu tempat lah ya, yang di daerah Senayan. Udah cukup pagi itu, karena cukup pagi diminta untuk, tadinya si korban ingin pulang, cuman dari pelaku dibilang sudah ke tempat saya dulu aja gitu kan. Nah setelah itu sampai di tempat si pelaku ini ya kan, si korban bersih-bersih lah ya kan untuk mau istirahat. Tapi si pelaku ini bilang, oh sudah tidurnya pisah aja kan di kamar satu lagi ya kan. Nah sampai ya mungkin si korban tidak curiga apa-apa, ya udah dia pindah ke kamar situ. Nah pada saat masuk di kamar sana, si pelaku ini mulai menggerayangi dia ya kan, menggerayangi ya, mencium-cium seperti itulah ya kan. Nah terjadilah penolakan dari pihak korban. Dia bilang dengan segala upaya memang sudah itu ya, akhirnya dia bisa keluar. Karena sampai dia keluar, akhirnya dia masuk ke kamar si temannya itu, sudah teriak-teriak minta tolong ya kan. Dan terdengar juga oleh pihak si Rani ini kan, masuk ke kamar, terkejutlah si Rani ya kan, si teman si korban ini. Dia tanya, oh, kenapa kamu berdarah-darah katanya. Oh iya, saya habis dipukuli oleh si pelaku ini katanya ya kan. Saya hanya mau pulang, dia bilang. Oke, kamu boleh pulang, tapi satu syaratnya, sini handphone kamu. Diambil lah handphonenya kan, dengan dihapus semua, mungkin SMS untuk menghilangkan jejak, saya juga tidak tahu kan. Dari situlah akhirnya diberikan pulang. Dari pulang situ, pihak si korban langsung menuju ke Polres Jakarta Selatan. Pemirsa Was-Was, sejumlah berita menarik tentunya akan menjadi ulasan Was-Was selanjutnya. Jika Anda penasaran, tetap saksikan Was-Was.